ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Kiai Haji Ali Salim, Kiai Haji Abdul Aziz, beserta segenap panitia peringatan apa itu? Peringatan Tahun Baru Islam, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, coba ibu-ibunya coba. Saya tanya, niat ngaji apa enggak? Mau ngaji apa enggak? Mau ngaji apa enggak? Kita ngaji bareng ya, biar pulang dapat ilmu ya. Akan saya jelaskan secara rinci apa sebenarnya itu Muharram, apa sebenarnya itu Tahun Baru Hijriah, biar pulang dari sini kalian semua tahu hikmah dan intisari. Jadi pulang bawa ilmu, bukan bawa guyonan, bukan bawa candaan, bukan hanya bawa takbir-takbir saja, tapi nggak bawa ilmu. Paham? Siap ngaji? Kalau mau ngaji sama saya diem. Kalau ada yang ngomong, saya nggak mau ngajar. Anggap aja ini saya lagi nggak ceramah, anggap saya lagi nggak ngajar. Ya, lagi ngajar di pondok lah, di santrinya. Ya, ini banin, ini banat, begitu. Paham? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahun baru kita umat Islam bukanlah tahun baru Masehi. Jadi tahun baru kita adalah tahun baru Hijri, ya, bukan tahun baru Masehi. Makanya saya kalau ceramah, biasanya kan di daerah Jakarta itu kalau malam tahun baru Masehi 30 atau 31 Desember, biasanya orang-orang kan pada bikin acara. Jadi yang maksiat dengan maksiatnya, tapi ada juga dengan zikir, majelis-majelis zikir. Saya biasanya kalau malam tahun baru itu ceramah satu malam 8 tempat, 9 tempat, 10 tempat. Tapi kalau acara pamfletnya ditulis zikir akbar untuk merayakan tahun baru Masehi, saya nggak bakal datang. Tapi kalau judulnya hadirilah majelis taklim atau hadirilah tablik akbar, zikir akbar, tahun baru Masehinya nggak ditulis, saya hadir. Karena tahun baru kita umat Islam adalah tahun baru Hijri. Paham? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kok bisa, Beb? Kenapa tahun baru kita itu kok Hijriah? Dari mana awal mulanya? Dari mana asalnya? Apa nisbatnya? Apa sebabnya? Kita harus tahu. Satu, yang pertama, dulu umat Islam, bahkan bukan umat Islam, sebelum Nabi Muhammad itu orang Arab jahiliyah, mereka memakai tahun Qamariyah. Jadi kalender Qamari, hitung-hitungannya berdasarkan bulan. Sebelum Rasul, bahkan di zaman Rasulullah, bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan sampai di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an menjabat khalifah pada tahun pertama. Jadi sebelum zaman Rasul, di zaman Rasul, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar menjabat khalifah di tahun pertama, itu umat Islam belum punya tahun. Tapi mereka tahu. Mereka tahu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Safar awal. Muharram itu namanya Safar awal.
Terus ada Safar Tsani atau Safar Akhir. Mereka tahu ada Ramadan, mereka tahu ada Syawal. Makanya setiap bulan itu pasti ada penisbatan namanya. Contoh Ramadan. Ramadan itu diambil dari kata Ramadan yang artinya sangat panas. Coba orang Madura kan sering pergi haji, pergi umroh. Kalau Ramadan panas gak? Panas gak cuacanya? Nah, makanya Ramadan itu dari kata Ramadan. Syawal. Syawal nisbat lafaz Syawal dari kata apa? Kata Imam Ibn Mandur dalam Lisanul Arab, Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu, syala yashulu, syalat an-naqatu bidhanabiha. Onta betina mengangkat ekornya. Jadi umat Islam sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab tidak memiliki tahun. Terus tahunnya bagaimana? Mereka menamakan tahun sesuai dengan kejadian atau peristiwa terbesar yang terjadi pada tahun tersebut. Contoh, hari lahirnya Nabi disebut apa? Tahun apa? Tahun gak? Tahun gak? Atau Amul Fil? Tahun gak? Ayo bareng-bareng ikuti saya. Wasummiya. Yang keras ini kita lagi ngaji, saya nggak ceramah. Wasummiya ama wiladatihi amul fil lianna malikal habasya jaa ilal makkah lihadmil ka'bah wa kana fihi filun azimun wasummiya dan dinamakan ama wiladatihi tahun kelahirannya Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah lianna karena Malikal Habasya Raja Habasya ja'a ilal Makkah datang ke Mekah lihadbil Ka'bah dengan tujuan untuk merusak, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim dan bersama rombongan mereka terdapat gajah-gajah yang besar. Itu dalam Jadi tahun kelahiran Nabi dinamakan tahun gajah. Kenapa? Karena Raja Habasya datang ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kejadian terbesar pada tahun itu. Makanya dinamakan tahun gajah. Di zaman Rasulullah ada namanya Sanatul Amr, tahun perintah. Kenapa? Karena kejadian terbesar pada tahun tersebut Nabi Muhammad diperintahkan memerangi orang-orang musyrik. Ada Sanatul Izin. Sanatul Izni, tahun yang dimana dinamakan tahun Allah izinkan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Allah izinkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Makkah ke Yathrib. Ada Sanatul Tamhis, tahun pengampunan. Kenapa? Karena pada tahun tersebut Allah memberikan ampunan yang sangat banyak bagi umat Nabi Muhammad. Ada Sanah Tajdidul Ka'bah, ada tahun renovasi Ka'bah. Kenapa? Karena kejadian dan peristiwa terbesar pada tahun itu Makkah banjir, kemudian Ka'bah ada beberapa bagian yang rusak, kemudian diperbaiki. Jadi setiap tahun dinamakan dengan kejadian atau peristiwa terbesar pada tahun Paham? Paham nggak? Contoh, kita kasih contoh. Kemarin tahun 2022 kita ambil Masehinya. Tahun 2022 kemarin kejadian terbesar apa? Apa? Sam kejadian Sambo biadab yang membunuh anak buahnya. Itu kejadian paling besar, itu peristiwa terbesar. Berarti tahun 2002 kemarin bisa juga kita sebut dengan tahun Sambo. Paham? Tahun sekarang 2023 kejadian terbesar apa? Az kejadian terbesarnya Zaitun. Dalam kota si Panji Gumilang, si anjing, si goblok, si penista agama, si murtad.
maka tahun ini bisa dinamakan Sanatus Zaitun. Paham? Itu tamsil, perumpamaan aja. Paham ya ibu ya? Nah terus adanya pas kapan? Adanya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ditulis dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala karangan Imam Az-Zahabi, Tarikh Ad-Dimashqi, kemudian Tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Tarikh Al-Imam Ibnu Katsir, dan banyak dalam kitab-kitab tarikh lainnya. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab menjabat khalifah pada tahun kedua, beliau menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang ketika itu menjadi gubernur. Beliau kirim surat, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari mengirim surat balik, yang dimana dalam kata-katanya itu kalau nggak salah yakni innahu ja'a ilaina kitaban min amiril mu'minin Umar bin Khattab maktubun fihi Sya'ban bal la nadri ayu syai'in banaf'al ahwa Sya'ban al-madi Sya'ban al-an atau Sya'ban al-mustaqbal. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, telah datang kepada kami selembar surat dari Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Di dalam surat tersebut tertulis bulan Sya'ban, tapi kami tidak tahu Sya'ban ini Sya'ban tahun kemarin, Sya'ban tahun sekarang, atau Sya'ban tahun depan. Sehingga kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, karena di situ cuma tertulis Sya'ban, tidak ada tahu. Akhirnya mendengar itu, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Du'u linnas syai'al ladzina ya'rifunahu." Letakkan bagi manusia sesuatu yang dimana dengan sesuatu itu mereka bisa mengetahui. Maksudnya apa? Bikin kalender buat umat Fa istasyara Umar ma'al ashab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bermusyawarah bersama para sahabat untuk menentukan tahun, untuk menentukan kalender, untuk menentukan bulan mana yang akan diambil sebagai awal tahun. Ada sahabat yang berpendapat, bagaimana kalau kita ambil awalnya mulai dari lahirnya Nabi Muhammad, berarti bulan Rabiul Awal. Sahabat nggak setuju. Kenapa? Takutnya nanti umat Islam akan mengkultuskan baginda Nabi besar Muhammad. Da'mad da'atun nasara lin nabiyihim. Tinggalkan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada nabi-nabi mereka. Ada lagi yang usul, bagaimana kalau kita ambil awal bulannya dari wafatnya Nabi? Tidak diterima juga. Oh nanti jadi amul hazan, nanti jadi tahun kesedihan, nanti semua orang bakal bersedih. Akhirnya pendapat yang diambil adalah pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Apa pendapat Imam Ali? Du'u linnas, letakkan bagi manusia kalender bulan yang dimana min narkil madinatil asnam ila madinatil iman. Letakkan bagi manusia tahun yang bulannya dimulai dari kita meninggalkan negeri berhala menuju negeri iman. Berarti mulai dari Makkah hijrah ke Madinah atau Yathrib waktu itu. Makanya yang diambil adalah bulan Muharram. Makanya tahunnya dinamakan tahun Hijri. Kenapa? Karena diambil daripada kata hijrah. Paham? Sudah paham ya? Jadi apa awal mula sebab adanya tahun baru bagi tahun-tahun Hijriah bagi umat Islam itu diambil dari hijrah. Berarti kita duduk di sini merayakan tahun baru Hijriah tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang mengenang tahun baru Hijriah maka tidak bisa dilepaskan daripada mengenang hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi kalau ada ustadz, kiai, habib, penceramah datang duduk acara tahun baru Islam, maka dia harus menjelaskan apa itu hijrah. Karena tahun baru Islam, tahun baru Hijriah tidak pernah bisa dilepaskan dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad?
Kau pikir Nabi Muhammad hijrah itu enak? Kau pikir Nabi Muhammad hijrah enak-enakan? Tidak, saudara-saudara. Hijrahnya Nabi penuh perjuangan, penuh pengorbanan, dengan darah, dengan air mata. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, ya Rasulullah, biarkan aku yang menggantikan dirimu di tempat tidurmu untuk mengecoh dan mengelabui orang kafir Quraisy kalau mereka datang ke sini. Engkau hijrah, engkau pergi bersama Abu Bakar, biar aku yang menggantikan. Imam Ali bin Abi Thalib mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya, menggantikan posisi baginda Nabi besar Muhammad. Beliau duduk, beliau tidur di tempat yang biasa ditiduri oleh Nabi, kemudian beliau bungkus pakai selimut. Ketika orang-orang kafir Quraisy datang, buka itu selimut, mereka mau bunuh, nggak jadi. Kenapa? Ternyata bukan Rasulullah, ternyata yang ada adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Lihat, apa yang beliau korbankan? Nyawa bukan itu korbanannya, taruhannya. Taruhannya nyawa bukan? Taruhannya nyawa bukan? Nyawa-nyawa para sahabat murah untuk baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi Muhammad sewaktu hijrah bersembunyi di dalam Gua Thur. Sebelum Nabi Muhammad masuk, Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, engkau jangan dulu masuk, biar aku yang masuk. Takutnya dalam gua itu terdapat binatang-binatang buas atau hewan-hewan yang beracun. Kalau engkau masuk lebih dulu, takutnya engkau terkena, atau engkau dimakan, atau engkau diserang. Biar aku yang masuk duluan. Kalau ada apa-apa, biar aku yang mati lebih dulu ya Rasulullah. Masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau perhatikan setiap celah-celah daripada gua. Ada celah-celah lubang, beliau tutup dengan batu. Agar apa? Agar tidak ada satupun yang bisa menyakiti baginda Nabi besar Muhammad. Masuklah Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah kecapean, Rasulullah kelelahan, sehingga Rasulullah tidur di paha Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sedang tertidur, ternyata ada satu lubang yang belum ditutup, saudara-saudara, yang dimana lubang tersebut berisi ular yang beracun. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang melihat ada satu lubang yang belum tertutup, beliau tutup dengan tangannya sambil beliau menjaga Nabi Muhammad agar tetap tertidur dengan nyenyak. Tiba-tiba ular itu menggigit tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ular itu mematuk tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ular yang beracun mematuk tangannya. Ulama beda pendapat, ada yang bilang tangan, ada yang bilang kaki. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak kuat dengan rasa sakit yang beliau rasakan, sampai beliau nangis, air matanya jatuh di pipi Rasulullah SAW. Rasulullah terbangun dan berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Apakah kamu tidak senang? Apakah kamu tidak gembira menemani? Apakah kau merasa susah? Apakah ini membebani, terbeban? Apakah sebuah beban bagimu sehingga engkau menangis? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bukan ya Rasulullah, aku menangis demi Allah, ini bukan beban. Aku sangat senang, aku sangat bahagia. Akan tetapi tadi aku menutup lubang ya Rasulullah, yang dimana lubang itu terdapat sebuah ular dan tanganku digigit. Aku tidak kuat, aku sengaja tidak menggerakkan pahaku karena aku tahu engkau sedang capek. Maka aku tahan rasa sakit itu sampai keluarlah air mataku dan menetes sehingga membangunkanmu. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah ambil ludahnya, ditaruh di tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seketika itu juga tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sembuh, saudara-saudara. Para ulama berkata, kenapa ular itu ingin keluar? Ternyata ular itu menggigit tangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak memberikan kesempatan bagi ular itu untuk melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Jadi itu ular keluar dari sarang cuma pengen lihat wajahnya Nabi. Karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tempel tangannya nggak bisa lihat, makanya dipatok sama itu ular. Jadi itu ular tidak niat untuk mencelakai Nabi, tidak. Tapi ular itu, kata para ulama,
ular itu ingin melihat wajah indah baginda Nabi besar Muhammad. Orang kafir Quraisy terus melancarkan serangan untuk mencari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala melindungi kekasihnya. Di depan gua tersebut Allah perintahkan laba-laba untuk membuat sarang. Allah perintahkan 2 ekor burung dara untuk membuat sarang. Diperintahkan oleh Allah. Sehingga ketika mereka datang ke dalam gua mau masuk, mereka berkata, tidak mungkin Muhammad ada di dalam. Sebab kalau Muhammad masuk ke dalam, pasti sarang laba-laba ini bakal rusak. Kalau Muhammad ada di dalam, pasti kedua burung dara ini akan terbang, tidak mungkin akan diam di sarangnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab dijelaskan, karena burung dara yang membuat sarang tersebut untuk melindungi Rasulullah, maka burung dara yang ada di Mekah dan Madinah saat ini itu adalah keturunan daripada 2 burung dara yang membuat sarang di depan Gua Thur, tempat sembunyinya baginda Nabi besar Muhammad. Binatang, hewan melindungi Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang wanita yang dijuluki Dzun Natiqain, Zatun Natiqain, yang memiliki 2 selendang, yang memiliki 2 ikat pinggang. Siapa dia? Dia adalah Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, dalam keadaan hamil tua ketika beliau sedang hamil Abdullah ibn Zubair, suami beliau Zubair ibn Awam. Beliau ketika itu sedang hamil Abdullah, dalam keadaan hamil tua, membawakan makanan dan minuman untuk Rasulullah dalam gua. Beliau punya selendang, beliau punya ikat pinggang, itu tidak muat, saudara-saudara. Ketika tidak muat, maka beliau sobek menjadi 2. Yang satu beliau taruh di perutnya, yang satu untuk menutupi auratnya. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, beliau belah menjadi 2, kemudian yang 2 selendang itu disambung. Karena beliau hamil tua, perutnya besar, tidak muat, maka makanan ditaruh di perutnya, kemudian selendang 2 yang disambung beliau taruh, beliau ikat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, kepanasan, kehujanan, kaki-kaki beliau berdarah dalam keadaan hamil tua, rela mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk membawakan makanan ketika hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Jadi ketika berbicara tentang tahun baru Hijriah, maka tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau tidak ada hijrah, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam, tidak akan ada takwa, tidak akan ada sholat, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada amal, tidak akan ada warok, tidak akan ada khauf, tidak akan ada sunnah, tidak akan ada syariat, kalau bukan karena hijrah baginda Nabi besar Muhammad. Nah terus Beb, pengertian hijrah itu apa? Ayo semuanya kita ngaji, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, Cong. Kalau ngaji itu yang semangat, Cong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Suyuti. Berkata Imam Suyuti. Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Wa nafa'ana bi'ulumih. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dari ilmu-ilmunya. Qala Imam Suyuti berkata, al-hijrah intiqal an syai'in ila syai'in. Hijrah itu adalah pindah, berpindah dari sesuatu kepada sesuatu. Jadi menurut Imam Suyuti, hijrah itu pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Contoh begini, ini tisu adanya di mana?
Di pindah kemana dia? Berarti itu namanya pindah dari sesuatu kepada sesuatu. Apapun itu. Paham? Satu. Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Qurtubi rahimahullah, berkata Imam Qurtubi, semoga Allah merahmatinya, al-hijrah, hijrah itu intiqal min maudi wa maudi wa qasdu tarkil awal wa qasdu tarkil awal isaron lisani. Imam Qurtubi berkata, hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan punya maksud dan punya tujuan dan menyengajai pindah dari tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Jadi kalau menurut Imam Qurtubi, hijrah itu pindah dari tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Contoh, ini Pamekasan, ada orang Pamekasan, dia hijrah pindah ke Sampang, tapi dia punya tujuan, dia sengaja fokus tarkil awal. Jadi dia menyengajai. Berarti kalau nyasar itu namanya bukan hijrah menurut Imam Qurtubi. Paham ya? Jadi hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dia punya tujuan, dia punya maksud, meninggalkan tempat yang pertama menuju tempat yang kedua. Paham? Sekarang yang ketiga, qala Imam Al-Mujahid rahimahullah, berkata Imam Al-Mujahid, semoga Allah merahmatinya, al-hijrah tarku diyarahum in khafal fitnah wal intidhar. Imam Mujahid berkata, hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya, tanah airnya, karena untuk menjaga dirinya dari fitnah, kerusakan, dan penindasan. Itu menurut Imam Mujahid. Kalau saya mau bawa semuanya, ya sampai maghrib gak selesai kita bahas itu. Intinya saja, paling benar makna hijrah yang disampaikan baginda Nabi besar Muhammad. Apa itu, Beb? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah mereka orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika engkau meninggalkan minum khamar, engkau orang yang berhijrah. Engkau meninggalkan perbuatan dosa, engkau orang yang berhijrah. Engkau meninggalkan zina, engkau orang yang berhijrah. Engkau meninggalkan judi, engkau orang yang berhijrah. Engkau meninggalkan hasud, kibir, riya, semua perbuatan dosa. Ketika engkau menjaga kedua matamu dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, menjaga kedua telingamu dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, menjaga lidahmu dari berdusta, dari berbohong, dari menipu, dari fitnah, dari namimah, dari ghibah, menjaga kedua tanganmu daripada merampas hak orang, mengambil hak orang, daripada mencuri, menjaga kemaluanmu daripada zina, menjaga kedua kakimu daripada melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah,
menjaga batinmu, menjaga hatimu, menjaga fuadmu, menjaga lubmu daripada hasud, daripada iri, daripada dengki, daripada sombong, daripada riya, daripada ujub. Ketika engkau melakukan perkara-perkara tersebut, maka engkau disebut muhajir atau disebut orang-orang yang berhijrah kepada Allah. Paham? Paham? Dapat ilmu gak? Udah paham tentang hijrah? Kalau udah paham tentang hijrah, saya bahas yang lain. Udah paham? 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 Jadi biar pulang bawa ilmu. Pulang bawa ilmu. Makanya ayo kita hijrah. Hijrah dari apa? Dari maksiat. Hijrah menuju taubat. Hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah dari apa? Hijrah dari miskin. Hijrah dari susah. Hijrah dari fakir menuju kaya. Orang muslim harus dari muslim yang kaya. Yang bilang bukan saya, yang bilang Rasulullah. Rasulullah itu lebih suka, lebih cinta. Ya, Allah lebih suka, lebih cinta kepada mukmin yang kaya daripada mukmin yang miskin. Sebab kenapa? Kadal fakru an yakunat kufra. Hampir-hampir saja kefakiran bisa menjerumuskan orang fakir itu kepada kekafiran. Coba kau lihat daerah-daerah terpencil. Kalau di Madura alhamdulillah nggak ada. Daerah-daerah terpencil coba kau lihat berapa banyak orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang fakir yang imannya bisa dibeli dengan beras sekarung, amplop 200.000 bisa dibeli dengan sembako. Mereka jual Tuhannya, mereka jual imannya, mereka jual syariatnya, mereka jual Allah, mereka jual agama demi uang 200.000, demi beras 1 karung, demi minyak 1 kilo, demi Indomie 1 kardus. Kenapa? Karena enggak fakir. Makanya kita harus menjadi seorang mukmin dan muslim yang kaya, biar gak dianggap remeh, biar gak dianggap enteng sama orang-orang kafir. Betul? Betul. Makanya saya ini kan sering dikritik. Oh, Habib Bahar itu pakai bajunya bagus-bagus, bajunya yang bagus, ridanya yang bagus-bagus. Oh, Habib Bahar kalau pakai mobil ceramah, mobilnya mobil yang bagus. Habib Bahar nggak zuhud. Goblok kalau ada orang yang ngomong seperti itu. Itu orang salah mengartikan zuhud. Jadi zuhud itu harus pakai baju compang-camping gitu. Iya. Zuhud itu harus pakai baju robek-robek gitu ya. Iya. Zuhud itu harus pakai peci yang dari kulit dari kulit pisang gitu ya. Itu zuhud. Zuhud itu kalau ceramah naik odong-odong, naik kijang lama, kijang tua, itu harus begitu gitu. Iya. Zuhud bukan seperti itu, saudara. Zuhud mengosongkan hati dari dunia dan meletakkan dunia di bawah kaki, saudara. Itu namanya zuhud. Jadi kalian pakai baju yang bagus. Coba kalian lihat para pejabat-pejabat. Mereka urusan dunia. Pakai bajunya baju mahal nggak? Baju mahal nggak? Pakaian mahal nggak? Mobil mahal nggak? Masa Habib Bahar yang mau menyampaikan ilmu urusan akhirat harus pakai odong-odong? Harus pakai baju yang sobek-sobek biar dibilang zuhud? Itu kan goblok, betul? Betul? Zuhud bukan seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, beliau kalau pakai baju itu mewah, gagah. Satu waktu ketemu pengemis Yahudi. Ini pengemis Yahudi bilang, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, nabimu telah berdusta. Nabimu berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Tapi keadaan sekarang terbalik. Dunia bagaikan surga bagimu. Engkau dengan kekayaanmu, dengan kemegahanmu, di atas kuda, gagah, mewah,
sedangkan aku yang kafir, pakaianku compang-camping, aku menjadi pengemis, berarti nabimu berdusta. Dipanggil sama Syekh Abdul Qadir Jailani, sini kau, coba kau lihat apa yang ada di bawah, di balik jubahku. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau pakai jubah itu panjang. Ketika orang Yahudi lihat di dalam sininya Syekh Abdul Qadir, bingung dia, kaget. Kata Syekh Abdul Qadir, apa yang kau lihat? Aku melihat engkau sedang berada di satu tempat yang aku tidak pernah melihat tempat seindah itu. Dan engkau memakai pakaian yang dimana aku tidak pernah melihat pakaian seindah itu. Coba bandingkan pakaian yang kau lihat yang aku pakai di dalam sini dengan pakaian yang aku pakai sekarang. Coba kau bandingkan. Kalau aku membandingkan pakaianmu yang sekarang yang kau pakai dengan pakaian yang aku lihat ketika engkau berada, ketika aku lihat engkau di dalam jubah kantongmu, maka pakaian yang kau pakai sekarang itu bagaikan pakaian penjara. Sebagaimana hadis Nabi. Nggak ada apa-apanya. Sekarang lihat kantong sebelah kiriku. Paham nggak kalian? Dilihat kantong sebelah kirinya. Kaget ini orang Yahudi tadi. Kenapa? Kata sebelah kiri jalan. Apa yang kau lihat? Aku melihat aku berada di satu tempat yang tidak ada tempat yang lebih mengerikan dari itu. Aku melihat api, pakaianku api, pakaianku besi, pakaianku nanah, pakaianku darah. Coba kau bandingkan pakaianmu yang kau lihat di dalam kantong jubah dengan pakaian compang-camping yang kau pakai sekarang. Kalau aku bandingkan, pakaian aku pakai sekarang bagaikan pakaian sorga. Daripada di dalam situ, aku pakai pakaian dari api, daripada api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hijrah dari miskin menuju kaya. Pertama apa sih? Dari taubat menuju hijrah dari bodoh menuju Jadi kita yang merasa diri kita bodoh, jangan pernah malu untuk belajar ilmu agama. Duduk di majelis-majelis taklim, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai. Oh beb, saya udah tua. Umur tidak menjadi penghalang bagimu untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Oh beb, saya anaknya kiai. Mau kau anaknya kiai, mau kau anaknya Habib, mau kau cucunya kiai, mau kau cucunya Rasul. Ilmu tidak bisa didapatkan dengan garis keturunan, ilmu tidak bisa didapatkan dengan harta, ilmu tidak bisa didapatkan dengan pangkat dan jabatan, tetapi ilmu bisa didapatkan dengan belajar. Makanya hijrah dari bodoh menuju hijrah dari kehinaan menuju kemuliaan. Hijrah dari yang awalnya takut untuk menyampaikan kebenaran. Hijrah harus punya nyali yang kuat untuk menyampaikan kebenaran. Hijrah. Jadi intinya kalian duduk di sini, pulang dari sini ya hijrah. Semua perbuatan buruk, adat-adat yang buruk, istiadat yang buruk, perkara-perkara yang buruk, sifat-sifat buruk yang biasanya kalian lakukan, tinggalkan. Hijrah menuju sifat yang baik, keadaan yang baik, kepada sesuatu yang baik. Itu intinya, saudara-saudara. Tidak ada inti yang lain daripada peringatan tahun baru Hijriah selain daripada meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut muhajir oleh Rasulullah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah dari ketakutan menuju keberanian, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari keterpurukan menuju kejayaan. Hijrah. Kita harus menjadi umat Islam, umat yang berani untuk menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Jikalau mereka di luar sana, para musuh-musuh Allah, para penista agama, mereka saja berani, mereka berpegang teguh, salah padahal, sesat padahal, tapi masih berpegang teguh dengan kesesatannya. Kenapa kita kok yang muslim, yang lurus, kenapa kok kita tidak mau untuk berpegang teguh dengan keberanian untuk melawan kesesatan-kesesatan mereka? Tetapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ternyata di Indonesia masih ada keadilan, saudara-saudara. Kenapa?
Karena si Panji Gumilang akhirnya ditangkap. Alhamdulillah. Ini bukti bahwasanya kebenaran tidak akan pernah kalah dengan apapun. Kebenaran pasti akan menang, saudara-saudara. Kebenaran pasti akan. Kan saya udah bilang waktu itu di Menko Polhukam, saya bilang di TV One ketika diwawancara, saya bilang, Beb, seberapa yakin Habib Panji Gumilang akan ditangkap? Kata wartawannya, seberapa yakin Habib kalau Panji Gumilang itu bakal ditahan? Sedangkan menurut banyak orang katanya si Panji Gumilang itu banyak backingnya. Apa saya bilang? Seberapa yakin? Selama kita bersama Allah, sebesar apapun kekuatan musuh, siapapun penjaganya musuh, siapapun pelindungnya musuh, selama kita bersama Allah, selama yang kita suarakan kebenaran, maka kita akan diberikan kemenangan oleh Allah. Akhirnya kita diberikan kemenangan nggak? Diberikan kemenangan nggak? Diberikan kemenangan nggak? Kenapa? Karena saya sudah janji, karena saya sudah sumpah, andaikan Panji Gumilang tidak ditangkap, demi Allah akan saya ajak umat Islam Jawa Barat, Banten, Jakarta datang ke Indramayu. Kami akan ratakan Al-Zaitun dan seret Panji Gumilang, saudara. Untung polisi bergerak, ya dibilang cepet enggak, ya sedang lah. Makanya saya mengapresiasi. Saya ini jarang apresiasi itu jarang. Tapi kalau ini ya saya harus diapresiasi, betul? Saya mengapresiasi kepada Polri, Kapolri, Kabar Eskrim, terutama penyidik yang menyidik si Panji Gumilang. Saya memberikan apresiasi. Umat Islam Pamekasan juga memberikan apresiasi. Walaupun harus di demo dulu. Kalau saya kan enggak. Habib Bahar surat panggilan, datang jadi saksi. Habis jadi saksi jadi tersangka. Akhirnya saya bilang waktu lagi ditanya-tanya dulu, Pak, saya udah tahu saya kesini bakal ditahan. Saya udah tahu saya kesini bakal ditangkap. Tapi saya bawa koper. Udah terserah. Kalian tulis mau pasal apa terserah. Sini saya datang. Saya capek. Cepat bawa masuk saya ke gerbang tahanan. Ketika saya masuk tahanan ternyata benar. Anak-anak itu yang dalam penjara itu mereka udah bilang, Beb, kamarnya Habib udah dicet dari seminggu yang lalu, Beb. Berarti udah disiap, udah diplaningkan. Ini Bahar bin Smith harus masuk. Ya walaupun bedanya itu, kalau si Panji kan masih 2-3 kali dipanggilnya. Kalau kayak saya, Habib Rizik, sekali panggil saksi langsung jadi tersangka, langsung tanda tangan surat penangkapan. Yang lucu waktu tanda tangan surat penangkapan, di situ ada 190 polisi, nama-namanya. Saya bilang, ini surat apa ini? Surat penangkapan. Biadab, kapan kalian tangkap saya? Saya datang ke sini kok. Formalitas. Oh, formalitas. Kapan kalian tangkap saya? Enak aja. Kalian nggak pernah tangkap saya. Saya datang kemari. Iya, Beb, formalitasnya begini, Beb. Kan Habib mau cepat masuk ruang tahanan, ya cepat ke sini. Surat penangkapan, baru surat penahanan. Itu saudara-saudara. Ya maklum udah keluar masuk penjara gitu. Makanya kan saya bilang, terus Beb gimana? Ya paling kalau andaikan Panji Gumilang nggak ditangkap, saya datang ke sana, ya kita ratain paling. Ya, kalau andaikan ini kena pasal 170 ayat 3, 170 ayat 1. Kalau rusak-rusak ringan, kalau rusak-rusak sedang 170 ayat 2. Kalau menyebabkan kematian 170 ayat 3.
terus pasal 351 ayat 3 sama pasal 338. Ya kalau Panji bilang nanti kita seret, kita mati, kita bunuh di situ, ya paling 338. Paling saya yang ditahan juga paling bukan kalian. Saya bilang yang ditahan pasti saya. Kenapa? Karena saya dibilang provokatornya nanti. Gak ada masalah. Paling ditahan ya paling 7 tahun, 6 tahun. Gak ada masalah bagi saya. Ma'allah, ma'allah, ma'allah as-sijin, ma'allah as-sijin yakun jannah. Bersama Allah penjara akan menjadi surga, saudara-saudara. Berkali-kali saya sampaikan, jiwa kami jiwa pejuang, jiwa kami jiwa pejuang, dimanapun diletakkan. Bahkan saya diletakkan di Nusa Kambangan, di borgol kedua tangan saya, perut saya, kaki saya. Kami jiwa pejuang, dimanapun diletakkan tetap kami akan bertahan. Singa tetap singa, raja tetap raja, emas tetap emas. Dimanapun dia berada, singa tidak akan menjadi kucing, saudara-saudara. Raja tidak akan menjadi budak, emas tidak akan menjadi perak. Dimanapun diletakkan, dimanapun dia berada, jiwa kami jiwa pejuang. Kami tidak peduli seberapa besar ancaman, siksaan, hukuman, tetap kami akan tegak berdiri, tidak akan menundukkan kepala untuk melawan kezaliman, membela bangsa, negara, dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beb, awas Beb, ntar Habib pulang dari sini ditangkap lagi. Jangan tunggu pulang. Kalian polisi datang ke sini, tangkap saya sekarang. Tidak usah nunggu pulang ke sana. Atau kasih alamat aja, saya yang datang ke Polda Jawa Timurnya. Saya sudah muak dengan kesesatan, kemungkaran yang terjadi di Indonesia. Kalau viral baru ditindaklanjuti. Kalau viral baru ditindak. Kalau nggak viral ya nggak bakal ditindaklanjuti. Masih banyak penista-penista agama yang lain, betul? Makanya kan sering saya katakan, Indonesia telah merdeka dari Jepang, telah merdeka dari Belanda, telah merdeka dari Portugis, tetapi Indonesia belum merdeka dari kesesatan, belum merdeka dari penjajah-penjajah gaya baru, penjajah asing dengan gaya baru mereka datang, penjajah-penjajah gaya baru yang dimana penjajah itu membiayai pejabat-pejabat Indonesia, sehingga ketika pejabat-pejabat itu naik pangkat, menjadi kunyuk, menjadi anjingnya si orang-orang asing tersebut, sehingga rakyat digadaikan, rakyat dijual, bangsa dijual, negara dijual. Makanya sering saya sampaikan, wahai para pahlawan-pahlawan, wahai Bung Tomo, wahai Jenderal Sudirman, wahai Pangeran Diponegoro, wahai Imam Bonjol, wahai Kapiten, wahai para pahlawan, jikalau kalian mengorbankan nyawa, mengorbankan jiwa kalian untuk memerdekakan Indonesia, tetapi coba kalian lihat pejabat-pejabat sekarang, mereka bukan mengorbankan jiwa, bukan mengorbankan nyawa, tapi rakyat yang mereka korbankan, bangsa yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan demi kepentingan perut dan partai politiknya masing-masing, saudara-saudara. Ini bentar lagi mau pemilu, bentar lagi mau pemilu. Ya nggak biasa pakai jilbab, Mak Banteng langsung pakai jilbab Mak Banteng. Tahu Mak Banteng? Oneng Mak Banteng, oneng. Siapa Mak Banteng? Mak Banteng. Jawa. Awas ditahan semua kalian. Tapi kalau ditanya, andaikan ada yang laporin, kenapa kamu menghina Megawati, ngomong Mak Banteng loh? Saya nggak hina kok. Bener Mak Banteng, kok bisa iya? Setiap lafaz itu ada nisbat. Iya dong. Contoh Abu Nawas bapaknya Kerah. Ada nisbat penyandaran. Kenapa? Karena Abu Nawas kalau pakai baju
itu kerahnya lebih tinggi dari kepalanya. Makanya dinamain dinamakan diberi gelar Abu Nawas. Imam Hatim Al-Asom. Asom artinya tuli. Kenapa dikasih gelar tuli? Pasti ada nisbatnya, penyandarannya. Kenapa? Karena beliau pernah berpura-pura tuli untuk menjaga perasaan seorang wanita yang bertanya agama kepada beliau. Imam Al-Ghazali. Kenapa diberi gelar Ghazali? Pendapat yang paling kuat adalah Al-Imam Az-Zahabi yang berkata itu diambil dari keluarga beliau, yang dimana keluarga beliau merupakan seorang tukang jahit atau tukang tenun. Jadi gampang. Kenapa kami panggil Megawati dengan nama Banteng? Ya karena dia kan pimpinan partai PDI. PDI lambangnya apa? Ya berarti Mak Banteng. Kalau lambangnya monyet, ya Mak Monyet kami panggil. Iya kan? Benar ya? Demokrat. Lambangnya apa? Mercy. Berarti SBY gelarnya bapaknya Mercy. Golkar. Siapa Golkar? Pohon beri. Ketuanya siapa? Ketuanya. Berarti bisa dipanggil bapaknya beri. Gitu aja, nggak usah repot. Kenapa asal nggak? Kenapa asal nggak? Nah, mau pemilu begini, biasanya bukan cuma Mak Banteng, banyak, semua partai rata-rata, apapun partainya, semua, mau partai Islam, mau partai Demokrat, mau partai Demokrasi, mau partai Islam, semua rata-rata butuh sama kita rakyat kalau ada maunya doang. Betul Ibu? Betul Ibu? Butuh sama ustadz, sama kiai, sama habib, sama musola, sama majelis taklim. Oh, kalau mau pemilihan, masuk pasar, merakyat, keluar pasar jadi presiden. Masuk got, keluar got, wih jadi presiden. Ada nggak begitu? Ada nggak? Pakai baju sederhana, naik beca, pelongak-pelongok. Tahu-tahu, wih jadi presiden. Rakyat ngerasa ketipu nggak? Ngerasa ketipu nggak? Banyak nih besok lihat. Ya? Kami berjanji mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat. Tapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partai kalian, yang makmur perut kalian. Kami rakyat Indonesia menjadi budak di negeri kami sendiri, saudara. Betul? Ibu, semuanya serba mahal nggak sekarang? Mahal nggak? Bensin naik nggak? Minyak naik nggak? Cabai naik nggak? Enak? Enak? Makanya kalau mau cari pemimpin berarti hijrah pemimpinnya, cari pemimpin yang lebih baik lagi. Betul? Terus siapa Bet? Oh jangan tanya sama saya. Soalnya kalau saya golput, kalau saya pribadi. Tapi kalian nggak boleh, haram. Kalian nggak boleh golput. Kalau saya pribadi, memang saya udah niatkan dalam hati saya nggak mau pilih siapapun. Karena cukup saya dikhianati terus. Saya dikhianati sama Prabowo. Bagi saya yang paling mahal adalah kesetiaan. Bagi Bahar bin Smith yang paling mahal adalah kesetiaan. Satu kali dikhianati, haram jaga. Saya mau ikut-ikutan urusan-urusan begitu lagi, saudara-saudara. Saya hidup dengan prinsip saya. Saya hidup dengan prinsip. Jadi kalau saya pribadi golput, kalian nggak boleh, jangan. Terus bagaimana dong, Ben? Saya kasih tahu caranya. Kalau ada dua pemimpin yang baik, andaikan dua-duanya baik. Kita nggak bisa memilih dua-duanya kan? Harus salah satu. Pilih yang paling baik. Paham? Terus kalau dua-duanya bangsat, pilih, tetap harus pilih. Harus pilih, maka pilih yang paling ringan kebangsatannya, yang paling enteng kebangsatannya. Paham? Paham ya?
Udahlah, kalian udah paham apa yang saya maksud. Kalau ada 2 yang baik atau 3 yang baik, pilih yang paling baik. Ada 3, semuanya agamanya bagus, pilih yang agamanya paling bagus. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot. Betul? Betul? Saya tetap akan menjadi Bahar bin Smith yang seperti ini. Siapapun nanti presidennya, siapapun wakil presidennya nanti, kalau mereka menyengsarakan rakyat, mereka menyusahkan rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Siapapun presidennya nanti, mau Prabowo kek, mau Anies kek, mau Ganjar kek, kalau mereka menipu rakyat, menyengsarakan rakyat, Bahar bin Smith orang pertama yang bakal melawannya sampai titik darah penghabisan, saudara. Betul. Yang saya bela rakyat, yang saya bela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi, rakyat yang ditipu. Makanya rakyat tuh harus berani, masyarakat harus berani. Saya tanya, mereka para pejabat, uang mereka dari siapa? Dari siapa? Baju mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Dari rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Maka kalian jangan macam-macam dengan rakyat. Oh, saya jenderal. Emangnya kenapa kalau kau jenderal lah? Kalau kau jenderal kenapa? Iblis saya makan, apalagi kau. Sombong sama pangkat, sombong sama jabatan kau. Iya, kalau ketemunya Habib-Habib lain, ustadz-ustadz lain, kiai-kiai lain, mungkin mereka bisa engki. Coba ketemu pejabat-pejabat bangsat ini, saya, oh beda dong. Makanya saya sampaikan, sering saya sampaikan, Indonesia bukan milik partai manapun. Betul? Indonesia bukan milik partai, bukan milik politik siapapun, bukan. Indonesia bukan milik partai manapun, bukan milik partai PDI, bukan milik partai Gerindra, bukan milik partai Demokrat, bukan milik partai Golkar, bukan milik partai Berkarya. Indonesia bukan milik partai PAN, Indonesia bukan milik partai PKB, bukan milik partai P3, bukan milik partai PKS, bukan milik partai manapun, bendera manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia di atas segala-galanya, saudara-saudara. Betul. Rakyat di atas presiden, rakyat di atas presiden. Karena presiden bisa jadi presiden karena yang bisa menaikkan presiden adalah yang bisa menurunkan juga adalah rakyat. Makanya kalian jangan macam-macam dengan layani rakyat. Betul? Ini coba lihat Bupati ini apa namanya? Woi, Bupati Pamekasan itu tadi di jalan sepanjang jalanan merusak semua. Coba kau kasih benar di jalan. Jadi bupati yang benar, jangan jadi bupati goblok. Jadi pejabat itu amanat dari Allah. Dari Allah. Jadi bupati buat apa? Buat melayani rakyat. Masa jalan bolong-bolong begitu dibiarkan? Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, kata beliau, celakalah Umar apabila ada keledai terjatuh karena ada jalan yang berlubang, sebab jalan lubang yang tidak aku benarkan itu kemudian keledai terjatuh, celakalah Umar.
Kasihan nenek-nenek kalau udah tua, kakek-kakek kalau nyebrang di situ tuh banyak lubang-lubang. Jadi coba Bupati sampaikan ke Bupati ini. Semua jalan apalagi di pedesaan-pedesaan Pamekasan tolong dibenarkan. Betul? Betul? Jangan kayak kemarin di Sampang. Semalam di Sampang saya tanya, ini jalan bagaimana? Kami rakyat, masyarakat pakai uang sendiri, gotong royong, bangun jalan sendiri. Saya bilang, kemana bupatinya? Hah? Bupati goblok, bupati biadab, mau jadi bupati setan. Pakai sampaikan, ayo Bupati Pamekasan layani bikin tuh jalan-jalan biar rakyat bisa mudah, biar masyarakat bisa mudah. Pedulikan rakyat-rakyat yang susah, rakyat-rakyat yang miskin, janda-janda, anak-anak yatim, orang fakir, orang miskin. Perhatikan musola-musola, masjid-masjid. Betul? Betul? Sayangi, cintai, lindungi semua yang menjadi rakyatmu, semua yang ada di bawahmu, apapun agamanya, sukunya, dan apapun rasnya. Betul? Betul? Saya mau tanya, Bupati Pamekasan ini orangnya sama Kiai sama Habaib dekat apa jauh? Yang benar. Dekat sama ulama apa enggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Benar. Hah? Ya kalau bupatinya jauh dari ulama ya diganti. Betul. Kalau bupatinya jauh dari ulama, jauh dari kiai, ganti, lengserkan, ganti dengan bupati yang dekat dengan ulama dan cinta dengan majelis-majelis ilmu, saudara-saudara. Cuma saya nggak boleh dengar hanya dari satu pihak aja. Itu nggak insaf namanya, nggak tawassul. Di sini bilang nggak deket, nanti kan daerah lain bisa bilang deket, Beb. Kan begitu. Iya kan? Nggak boleh dengar dari satu pihak. Iya. Jangan kayak Imat. Tahu Imat? Jangan kayak Imat, modal satu kitabnya maskub diragukan, berani menafikan adanya itu belajarnya di kandang sapi. Ayo, saya tanya orang Pamekasan, jawab ya. Jawab ya. Masa sekarang, masa bapak kalian, masa kakek kalian, masa kakeknya kakek kalian, terus anak cucu Rasul biasanya di Pamekasan itu dipanggil apa? Zaman bapak kalian dipanggil apa? Zaman kakek kalian dipanggil apa? Terus sampai zaman atas. Berarti dari zaman dulu udah dikenal ya? Sebutannya apa? Hah? Berarti itu adalah uruf. Apa itu uruf? Uruf itu adalah adat istiadat yang baik. Baik berupa ucapan. Contoh, di Madura kiai biasa dipanggil lora. Iya kan? Lora. Di NTB dipanggil tuan guru. Iya. Di Sulawesi dipanggil tuan guru. Di Sumatera Barat dipanggil abuya. Iya. Di Jawa Timur, Jawa Tengah ada yang dipanggil gus. Iya. Itu kan beda-beda kan? Beda-beda kan? Tapi itu udah dari dulu. Dan itu mengakar dalam adat istiadat kita, orang Indonesia. Nah, ini ada satu orang ngaku ustadz, ngaku kiai, terus modal satu kitab bilang habaib itu diragukan. Saya mau tanya, orang Pamekasan percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak? Ditanya, Kiai, apakah ada gelar Habib dalam Islam? Apa jawabannya? Tidak ada gelar Habib dalam ajaran Islam. Yang ada gelar Habib dalam ajaran Islam itu adalah orang-orang Yahudi yang merasa diri mereka sebagai kekasih Allah. Jadi kata si dia nih, kata si Imat, tidak ada gelar Habib dalam Islam.
Mau dijawab nggak? Jawab nggak? Jawab nggak? Dalam kitab Lisanul Arab Al-Imam Ibn Mandur dikatakan Habib itu adalah sifat musyabbah. Ya, kalau itu orang belajar nahwu ada namanya sifat musyabbah, yakni tadullu ala subutil hub, yakni tadullu ala thubut minal hub, yakni sifat musyabbah yang menunjukkan ketetapan daripada cinta. Berarti kalau orang yang dicinta dan orang yang mencinta itu bisa disebut dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin yuhibbus sabirin, banyak. Allah cinta orang yang sabar, Allah cinta orang yang bertobat, Allah cinta orang ini, orang ini. Berarti orang-orang itu adalah Woi, lihat sini. Woi, nah ini kebiasaan begini nih kalau ngaji begini. Kebiasaan. Satu orang ngadep kanan, semua lihat kanan. Satu orang ngadep kiri, semua lihat kiri. Itu namanya fudul. Apa namanya? Fudul. Kalau mau ngaji sama saya, walaupun malaikat Jibril yang turun di depan sini, lihat ke sini, bukan lihat ke kanan. Paham? 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 Nah, yang kedua ada satu hadis. Bunyi hadisnya begini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, habata alayya Jibril, faqala ya Muhammad, inna Allah yukri'uka salam. Faqala inni kasautu wajha Yusuf binuril kursi wa kasautu wajhaka binuril arsy. Dalam hadis kata Rasulullah, telah datang kepadaku Jibril. Jibril berkata, wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam untukmu. Dan Allah berkata, ya Habibi. Apa kata Allah? Ya Habibi. Allah manggil Habib bukan? Allah manggil Habib bukan? Kepada Nabi Muhammad. Hadis yang kedua, habata ilayya Jibril, Israfil wa Mikail wa Israfil. Faqala Jibril, ya Habibi Muhammad. Itu hadis, saudara-saudara. Kok berani-beraninya orang ngaku ustaz, ngaku kiai, ngaku NU, tapi ngomong Habib tidak ada dalam ajaran Islam. Berarti belajarnya di mana? Belajarnya di mana? Di kandang. Jelas tadi. Allah panggil Nabi Muhammad dengan sebutan ajaran Islam bukan? Ajaran Islam bukan? Lah kok bisa ngomong bukan ajaran Islam, dari mana? Dari kandang. Ayo orang Madura kalau marhabanan, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Pakai ya Habib gak? Pakai. Terus iman itu Wahabi apa Aswaja? Kan kalau marhabanan kan ya Habib ya kan? Berarti iman mungkin nggak pakai ya Habib kali. Diganti pakai apa? Nggak tahu sama dia. Betul? Betul? Kepet. Kiai-kiai zaman dulu coba lihat, Kiai As'ad, Bondo, Kiai Samsul Arifin, terus anak-anak beliau almarhum Kiai Fawaid, terus Raholil, ya. Terus di apa namanya, di Madura Kiai Kholil Bangkalan, di daerah Jawa Mbah Mangli Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau semua adalah kiai-kiai yang cinta kepada para habaib. Nah ini kepet satu ini siapa? Kok mau menafikan para habaib? Jadi saya tanya, masyarakat Madura mau ngikut dia? Mau terpengaruh? Kena racunnya? Kalau orang Madura nggak percaya sama kayak dia, nggak percaya adanya Habib, bukan orang Madura itu, saudara-saudara. Bener yang Madura. Tes DNA harus. Betul? Makanya saya tanya, orang Madura siap cinta habaib? Siap ikut habaib? Karena mereka ini mau memisahkan habaib dengan kiai. Ini pengadu domba nih ya, bangsat-bangsat ini suka ngadu domba. Habaib sama kiai mau dipecah belah, bang. Jadi biar kubu pengikut Habib sama pengikut kiai saling berantem. Itu yang dimau.
Biar Indonesia chaos. Itu udah dirancang. Di situ ada Syiah, kumpulannya Imat ini, Syiah, liberal, semua ada di situ. Kasihan, mau jadi Habib nggak bisa juga begitu. Mau jadi Habib nggak bisa, jadi gila ya. Tahu? Cintai para sahabat. Terakhir, sebelum saya tutup, cintai para habaib, cintai para kiai, para ustaz. Karena habaib dan kiai tidak akan pernah bisa dilepas. Terakhir, saudara-saudara, sebelum saya tutup, pondok pesantren saya itu lagi banget asrama, dan haram jaga bagi saya terima bantuan dari pemerintah. Saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya terima, nanti saya ceramahnya begini. Ustaz, Yai, Habib, itu bupati, itu gubernur, itu wali kota, itu nggak benar. Kenapa nggak ditegur? Kok main diberi hati semua 10.000 Ustaz? Banyak nggak? Banyak. Banyak nggak? Banyak nggak? Makanya, ya, karena saya dalam bantuan dari pemerintah, saya harapkan para hadirin dan hadir untuk bisa mengeluarkan hartanya dan sebagainya. Saya siap mengeluarkan harta. Kalau untuk urusan dunia aja nggak ada perhitungan, apalagi urusan akhir, nggak boleh itu. Nah, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan seseorang dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan dari jalan Allah Subhanahu. Semua duduk, kita sholawatan, ya nanti panitia laskar bagian muter semuanya, sampai kita bersalawat kepada Rasulullah. Semuanya, ya keras ya semangat sholawatnya dulu. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Habibillah. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah Salatullah, salamullah
takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Kita pejuang agama, prajurit tiga Allah, untuk sudah tidak kata kejayaan nanti diganti. Wahai masyarakat Madura, berjuanglah ya. Jangan wahai. Diganti masyarakat Madura. Siap. Satu, dua, tiga. Maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela bina demi agama. Wahai masyarakat Madura, berjuang tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Berjuang tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Saya tanya masyarakat Pamekasan Madura, untuk melawan pengkhianat bangsa, koruptor, penista agama, maju atau mundur? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Siap lawan pengkhianat bangsa, siap habisi penista agama, siap hancur demi Islam, siap binasa demi Indonesia, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup masyarakat. Hidup Islam. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Adro, Masjidah.